Bismillahirrahmanirrahim. Apa keutamaan yang akan kita dapatkan kalau kita jadikan Nabi kita yang mulia Muhammad SAW sebagai orang yang paling kita cintai? Minimalnya ada dua keutamaan yang sangat besar yang akan kita dapatkan. Yang pertama adalah dengannya kita menggapai manisnya iman. Apa itu manisnya iman? Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, istildzadzut ta'at wa tahammulul masyaq fid din wa itharu dzalika ala a'radid dunya. Kata beliau rahimahullah, manisnya iman itu mencakup 3 perkara. Yang pertama, lezatnya ketaatan atau nikmatnya ibadah. Seseorang itu akan menggapai nikmatnya ibadah, lezatnya melakukan amal ketaatan, kalau dia punya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya melebihi apapun. Dan juga cinta karena Allah dan benci karena Allah. Jadi jemaah sekalian, kalau kita masih merasa ibadah ini tidak nikmat, bahkan kita rasa ini beban, memberatkan hidup kita, maka ketahuilah kita belum dapatkan manisnya iman. Di antara yang perlu kita koreksi adalah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Begitu pula kebencian kita karena Allah. Sudah kita amalkan atau tidak? Baik, ini makna yang pertama. Makna yang kedua kata beliau, wa tahammulul masyaq fid din. Orang yang telah menggapai manisnya iman, dia sanggup menanggung beban-beban yang berat dalam mengamalkan agama. Dia bisa menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Betapa banyak manusia, dia pingin taat kepada Allah, baru diuji sedikit, dia sudah kendor, dia sudah melemah. Baru diuji sedikit, dia sudah melemah. Karena dia belum menggapai manisnya keimanan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa itharu dzalika ala a'radid dunya. Orang yang telah menggapai manisnya iman, dia lebih mementingkan ridho Allah daripada kesenangan-kesenangan dunia. Betapa banyak orang sulit meninggalkan maksiat. Apalagi kalau dia mendapatkan keuntungan dunia yang melimpah. Dalam perbuatan maksiatnya, sulit dia tinggalkan. Karena dia belum merasakan manisnya iman. Walaupun dia punya keimanan, dia masih muslim, tapi dia belum merasakan manisnya iman. Maka jemaah sekalian, ini 3 hal yang tercakup dalam makna manisnya iman. Bagaimana cara menggapainya? Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara, barang siapa memilikinya, dia akan menggapai manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, hendaklah dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Kemudian yang ketiga, an yakraha an yauda ilal kufri ba'da id anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Hendaklah dia benci untuk kembali melakukan dosa kekafiran setelah Allah memberikan hidayah kepadanya, sebagaimana dia benci kalau dirinya dilempar ke dalam api. Bahkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Al-Bukhari, wa an yuqdhafa finnar ahabba ilaihi min yauda ilal kufri. Hendaklah dia lebih suka, lebih senang dilempar ke dalam api, andai harus memilih antara dilempar ke dalam api atau melakukan dosa kekafiran dan kesyirikan, maka hendaklah dia lebih suka dilempar ke dalam api daripada melakukan dosa kesyirikan dan kekufuran. Barulah dia merasakan manisnya keimanan. Jamaah sekalian, inilah 3 kunci menggapai manisnya keimanan. Semuanya kembali kepada cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
kemudian cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cinta kepada Allah dan Rasulnya, kemudian cinta karena Allah, yaitu mencintai orang yang beriman dan amal-amal yang Allah cintai. Kemudian benci karena Allah, yaitu benci perbuatan dosa kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, dan orang-orang yang melakukannya. Jadi jemaah sekalian, inilah jalan menggapai manisnya keimanan. Baik, ini keutamaan yang pertama yang akan kita dapatkan kalau kita jadikan Allah dan Rasul lebih kita cintai daripada siapapun. Keutamaan yang kedua jemaah sekalian, keutamaan yang sangat besar. Kalau kita jadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada siapapun, maka Allah akan menganugerahkan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat, dan Allah akan bangkitkan kita di akhirat kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, "Ya Rasulullah, kaifa taqul fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai satu kaum tapi dia tidak bisa beramal seperti mereka? Karena kaum itu amalan mereka hebat. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu akan bersama yang dia cintai. Maksudnya, walaupun amalan dia tidak bisa menyamai mereka, menyaingi mereka, tapi kalau dia benar cinta kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman, maka dia akan dibangkitkan bersama mereka. Hadis yang semisal juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah, bahwasanya seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Faqal mata sa'ah, orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat?" Dia bertanya, kapan hari kiamat? Tanggal berapa kira-kira? Kalau dalam bahasa kita sekarang. Maka jemaah sekalian, Rasulullah SAW tidak menjawab pertanyaan ini. Karena ini pertanyaan tentang berita gaib di masa depan, beliau tidak mengetahui kecuali kalau Allah wahyukan. Dan Allah tidak mewahyukan kapan tanggal hari kiamat. Atau kapan tahun pastinya, bulan apa. Allah tidak mewahyukan kepada beliau, sehingga beliau tidak bisa menjawab. Makanya aneh kalau ada orang yang sok tahu perkara gaib, sok tahu masa depan, bisa meramal-ramal kapan hari kiamat, bisa meramal-ramal kapan muncul tanda-tanda kiamat. Ini aneh sekali. Mari kita perhatikan hadis ini. Nabi SAW tidak menjawab karena beliau tidak tahu. Itu termasuk perkara gaib, apa yang akan terjadi masa depan. Dan lihat kemana Nabi SAW mengarahkan orang tersebut. Beliau bertanya kepadanya, "Wa madza a'datta laha?" Apa yang sudah kamu siapkan menghadapi hari kiamat? Perhatikan, ini petunjuk Nabi SAW bagi kita. Jangan sibukkan manusia dengan mencari-cari info, mengikuti berita untuk mengetahui kapan pastinya munculnya Dajjal, turunnya Mahdi, tanggal berapa kira-kira, tahun berapa. Itu bukan metode dakwah Nabi SAW. Dan itu sangat berbahaya. Itu menyerupai para dukun yang sok tahu perkara masa depan tanpa ilmu. Iya. Jadi, kemana Nabi SAW mengarahkan orang itu? Kepada amal-amal kebaikan untuk persiapan dia menghadapi hari kiamat itu. Bukan sibuk mencari tahu kapan hari kiamat, tapi sibuk dengan amal-amal kebaikan, dengan ittiba kepada Nabi SAW, terutama dalam hal tauhid, dalam akidah, dan dalam ibadah kepada Allah.
kemudian dalam akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita sibukkan pelajari dan amalkan. Qala, lalu orang itu menjawab, la syai'a illa anni uhibbullaha wa rasulah. Ya Rasulullah, saya tidak punya amalan apapun yang bisa saya andalkan, kecuali sungguh aku cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama yang engkau cintai. Maknanya, kalau benar engkau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka engkau akan dibangkitkan bersama beliau. Maksudnya dalam kelompok beliau, dan akan dimasukkan ke surga bersama-sama beliau. Subhanallah, jemaah sekalian. Ini luar biasa. Keutamaan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita akan bersama Rasulullah SAW ketika dibangkitkan di hari kiamat. Sampai-sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu, setelah beliau meriwayatkan hadis ini, maka beliau berkata, "Fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabtah." Tidak ada yang lebih kami senangi seperti senangnya kami dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain setelah hidayah Islam, yaitu yang lebih kami senangi setelah hidayah Islam adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dibangkitkan bersama orang yang engkau cintai. Kenapa beliau senang? Beliau berkata, fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa in lam a'mal bimithli a'malihim. Maka aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga mencintai Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap aku akan dibangkitkan bersama mereka kelak di hari kiamat dengan kecintaanku kepada mereka, meskipun aku tidak sanggup beramal seperti amal-amal mereka yang hebat. Inilah jemaah sekalian, harapan kita untuk bisa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Meskipun kita ini sangat lemah, amalan kita sangat sedikit, dosa-dosa kita banyak, tetapi kalau kita tulus, jujur dalam kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in, maka insyaallah taala kita akan dibangkitkan bersama beliau. Namun jemaah sekalian, cinta kepada Allah dan Rasulnya membutuhkan pembuktian. Maka ketahuilah, kunci utama dalam membuktikan kejujuran cinta adalah ittiba, meneladani Rasulullah SAW dengan keikhlasan.